mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kuatu iman yang dirahmati Allah, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian virtual ya. Insya Allah kali ini tema bahasan kita adalah mengenai tafsir surah Maryam ya. Tafsir surah Maryam tentu saja yang tertulis di sini dari ayat 16 sampai 33, meskipun fokus kajiannya itu ada di ayat ke-28 ya Bu ya. Ayat ke-28 ya di surah Maryam, yaitu pada kalimat ya ukhta Harun. Siti Maryam disebut sebagai saudari Harun. Nah, ini bentuk pembelaan ya, pembelaan kita sebagai orang Islam kepada Al-Qur'an ya. Kepada Al-Qur'an. Nah, saya sampaikan dulu sebuah hadis yang nanti mungkin bisa dikaji secara khusus ya. Hadis ini terkait sabda Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ad-dinu an-nasihah. Nah, ini penting dipahami oleh setiap orang Islam ya, setiap Muslim. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihah ya. Agama itu adalah nasihah. Nasihah itu apa? Nasihah itu pembelaan, pemurnian ya, penjagaan kepada kemuliaannya. Jadi menjaga pada kemuliaan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa ya nasihat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, lillah, bagi Allah. Jadi agama itu pembelaan bagi Allah. Siapa saja yang berani merendahkan, melecehkan nama Allah, maka orang Islam tidak boleh diam. Kalau umat Islam itu diam, artinya dia tidak mengamalkan Islam itu sendiri, karena tidak melakukan nasihah. Itu konsekuensi dari ungkapan ad-dinu an-nasihah. Agama Islam ini adalah nasihah, ya, pembelaan, ya, pensucian dari segala macam bentuk penistaan. Kemudian kata Nabi, wali kitabihi, dan kepada kitab sucinya. Lalu dikatakan wali rasulihi, dan kepada rasulnya. Artinya siapapun yang menghina Al-Quran, yang merendahkan Al-Quran, atau merendahkan Nabi Muhammad SAW, kita harus bela. Ya, apakah itu dengan ilmu, ya, ataupun dengan usaha, dengan tenaga, ya, ataupun juga dengan harta, yang pasti kita sudah melakukan upaya untuk membela dan menjaga Allah, kitab suci Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, supaya kembali pada tempatnya yang seharusnya, kemuliaan yang seharusnya. Kemudian yang keempat nanti wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin umat Islam termasuk para ulama juga harus dibela. Lalu wali amatihim, dan bagi seluruh umat Islam ya. Itu ada hadisnya ya, riwayat Muslim kalau tidak salah. Nah, maka hari ini kita membahas tentang tafsir surah Maryam ya. Ini dalam rangka meluruskan penafsiran, yaitu bentuk nasihat kita kepada Al-Qur'an. Ya, bentuk nasihat kita kepada Al-Qur'an ya. Nah, mari kita lihat dulu ayatnya ya. Jadi kita mulai dari ayat. Nah, ini sosok yang saya maksud sebagai apologet Kristen yang mengkritik ya, mengkritik Al-Qur'an. Sebentar ya. Nah, jadi ada seorang yang mengaku sebagai mantan Muslim. Nah, mantan Muslim. Apakah ini benar atau tidak? Walau alam, saya tidak mau tahu dan tidak usah cari tahu ya. Karena beliau mengaku sebagai mantan Muslim, katanya begitu, yang melakukan pemurtadan ya, melakukan pemurtadan sehingga
beliau mengajukan argumentasi bahwa apa alasannya beliau murtad dari Islam itu. Di antaranya ya eh, Al-Qur'an sebagai kitab yang ahistoris gitu, atau tidak sesuai dengan sejarah. Nah, ini namanya Saifuddin Ibrahim ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang kenal ya tokohnya, tokoh ini Saifuddin Ibrahim. Beliau sampai menulis buku-buku ini ya, buku-buku tentang dialog, kemudian buku-buku tentang kenapa beliau memilih Kristus ya. Nanti hati-hati ya, ada satu buku yang ditulis dengan judul Dialog dengan Saddam Hussein. Ini ya sebelah kiri. Dialog dengan Saddam Hussein. Nah, di buku tersebut beliau menyatakan bahwa bahasa Al-Qur'an di dalam surah Maryam ayat ke-28 yang menyebut sebagai Maryam ya sebagai saudari Harun itu tidak bisa diterima ya secara nalar ya. Karena menurut beliau terdapat jarak yang begitu jauh antara zaman Siti Maryam alaihissalam dengan zaman Nabi Harun ya, kurang lebih 1.300 tahun. Nah, maka kalau Al-Qur'an menyebut ya ukhta Harun kepada Siti Maryam, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu tidak mengerti sejarah. Dan orang-orang yang menuduh bahwa Al-Qur'an ini adalah tulisan Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun menyatakan Muhammad tidak paham sejarah. Gitu. Ya, jadi Muhammad tertukar tokoh Maryam yang menjadi ibunda Nabi Musa dengan Maryam yang menjadi adik kandung ya atau saudari perempuan Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi kalau kita baca Bible, di dalam Bible tokoh yang bernama Maryam itu tidak satu ya. Banyak ya, di antaranya ada yang jadi ibunda Nabi Isa ya atau ibunda Yesus Kristus ya. Maria itu ada juga nanti saudarinya Nabi Musa dan Harun memang ada. Nah, maka ketika surah Maryam memperlihatkan adegan ya bagaimana Siti Maryam alaihissalam mau melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Lalu setelah melahirkan ya bayinya itu digendong kembali ke Yerusalem ya karena melahirkannya kan di tempat yang jauh. Nah, maka Bani Israel yang mengatakan hei saudari Harun itu menunjukkan bahwa Muhammad menulis Al-Qur'an tidak tepat sasaran, tidak tepat secara fakta sejarah ya. Karena Maryam ibunda Nabi Isa disebut sebagai saudarinya Nabi Harun dan Nabi Musa. Ini kan saya bahas dulu terkait dua perbedaan ilmu ya, nakli dan akli supaya kita jelas sebetulnya kita ini berbicara di ranah ilmu yang memiliki karakter seperti apa. Nah, coba lihat Bapak dan Ibu ya, ini ada ilmu akli dan ilmu nakli. Ilmu akli analah ilmu yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan akal, ya, berdasarkan rasionalisme kita, seperti misalkan ilmu matematik, ya, ilmu mantik atau ilmu logika, cara mengambil kesimpulan dengan benar, cara berpikir dengan benar, sehingga terhindar dari kesalahan berpikir, ya, atau logical fallacy. Kemudian juga ilmu fisika, ilmu metafisika, ya, ini kan termasuk sains, ya, sains, ilmu-ilmu astronomi, ya, fisika itu. Kemudian metafisika dan juga ilmu etika. Maksud etika di sini bukan etika akhlak, ya, tetapi etika budaya lah, gitu ya, etika budaya masyarakat. Kemudian ilmu politik, ya. Nah, ini berdasarkan akli, ya, akal, karena itu disebut ilmu akli. Sedangkan ilmu yang disebut sebagai ilmu nakli dari kata naklun, artinya menukil. Nah, menukil itu mengutip, ya, menukil itu artinya kita mengambil data dari sumber, ya, dari satu sumber. Nah, ketika berbicara ilmu nakli, maka ini kita berbicara ilmu agama. Jadi ilmu agama itu ilmu nakli. Makanya kita harus menukil. Jadi tidak bisa kita mengatakan beragama itu harus begini,
Lalu ditanyakan, kata siapa itu? Menurut saya bagusnya begini. Dan tidak bisa, ya. Harus menukil, harus bisa mengutip, ya. Ilmu nakli itu. Nah, itu kan diantaranya ilmu tafsir, ya, ulumul Quran, ilmu hadis, dan ulumul hadis, syarah hadis, semua berkaitan dengan hadis, ya. Ilmu fikih, ya, kemudian usul fikih, alat-alatnya untuk menghasilkan fikih, ya. Kemudian ilmu kalam atau tauhid dan juga tazkiyatun nafs itu ilmu tasawuf. Nah, jadi ini harus menukil dari siapa? Dari kitab para pakar, para ulama. Yang mana para ulama nanti memuat data, ya, yang dikutip juga dari ulama-ulama sebelumnya. Terus kita telusuri para ulama yang saling mengutip ini sampai nanti eh, apa kita tiba di generasi tabiin. Ya, misalkan ulama bernama Qatadah, itu kan ulama generasi tabiin. Ya, banyak dikutip pendapatnya apalagi oleh para ulama ahli tafsir, ya. Nah, lalu tabiin dari mana? Tabiin dari sahabat. Sahabat dari Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Rasul dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung dari Tuhan sang pencipta alam semesta. Jadi ilmunya dipertanggungjawabkan. Itu ilmu nakli. Nah, maka ketika orang berbicara mengenai tafsir Al-Quran, berarti sedang berbicara ranah ilmu nakli. Maka tidak bisa mengartikan ayat Al-Quran hanya dengan logikanya saja. Seperti yang dilakukan oleh apologet tadi. Ya, apologet Kristen ini mengatakan tidak mungkin Maryam ini disebut saudari Harun karena jarak kehidupannya, masanya yang begitu jauh, berbeda zaman. Nah, tidak bisa langsung disimpulkan secara logika begitu. Tapi kita harus cari tahu apa maksudnya. Apa maksud daripada bahasa ya ukhta Harun disematkan atau ditujukan kepada pribadi Maryam alaihissalam di dalam surah Maryam. Artinya kita harus membaca tafsir. Berarti kalau kita membaca tafsir, kita mengutip ulama-ulama tafsir. Kalau kita sudah mengutip ulama-ulama tafsir, maka kita akan mendapatkan penjelasan yang tersambung nasab, ya, atau sanadnya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul dari malaikat Jibril dan malaikat Jibril dari Allah. Maka kita akan mendapatkan interpretasi atau penafsiran atau bahasa orang Kristen dan Yahudi itu eksegesis, ya. Eksegesis yang benar. Nah, itu. Mari kita mulai dari surah Maryam ayat 16. Jadi ini adalah tafsir Al-Quran, kitab suci umat Islam, yang berhak menjelaskan ayat ini adalah ulama Islam. Kalau kita membaca kitab Torah, ya, kitabnya orang Yahudi, kitab suci Judaisme, maka yang berhak menafsirkan Torah adalah rabi-rabi Yahudi. Begitu juga kalau kita membaca Bible, Perjanjian Baru, 4 Injil kanonik, kitab suci orang Kristen, yang berhak menjelaskan itu adalah bapak-bapak gereja. Nah, ini jadi ketika menjelaskan kitab suci, tentu saja ada orang yang otoritatif untuk menjelaskan penafsirannya, ya. Siapa yang memiliki otoritas? Kalau tentang Al-Qur'an tentu saja ulama tafsir. Nah, mari kita lihat dari ayat 16 dulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Maryam." Dan ceritakanlah kisah tentang Siti Maryam alaihissalam, idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur dari Baitul Maqdis. Jadi disebutkan di dalam Quran bahwa Siti Maryam ketika hendak melahirkan, kandungannya sudah besar, itu berlari ke arah timur dari Baitul Maqdis. Nah, maka disebutkan juga di ayat ke-22, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maria mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Nah, ini kan para ulama ahli tafsir menjelaskan berarti ada 2 pengasingan, ya, Siti Maryam. Oh, jadi yang ayat 16 ini adalah mengasingkan diri ketika Siti Maryam dalam masa menstruasi. Mohon maaf, ya, kalau yang 16 ini. Jadi ketika menstruasi, Siti Maryam itu kan pemudi
yang sehari-hari belajar di Baitul Maqdis. Dan gurunya adalah sang Nabi Zakaria alaihi salam. Nah, maka ketika beliau masuk masa menstruasi, tidak boleh waktu itu, ya sama hukumnya dengan di kita, tidak boleh berdiam diri di bait suci, di masjid, tidak boleh. Makanya harus mengasingkan diri. Nah, dulu itu ada perkemahan-perkemahan tempat wanita-wanita haid mengasingkan diri, menjauhi suaminya, ya, menjauhi keluarganya, karena dianggap sedang dalam masa, mohon maaf ya, masa-masa yang najis begitu, kotor, ya. Nah, maka Siti Maryam ini mengasingkan diri ke tempat yang ada di sebelah timur Baitul Maqdis. Nah, sampai nanti, ini kan dari ayat 16, ada ayat 17, 18, 19, ya, 20, 21, itu terjadi dialog antara Siti Maryam dengan malaikat Jibril yang meniupkan ruh kepada perutnya sehingga mengandung. Lalu ketika mengandung, Siti Maryam kembali menjauhi bait suci. Nah, sekarang disebutnya adalah makanan kosian. Makanan kosian itu tempat yang jauh. Ini tidak disebutkan ke arah mana. Tidak disebutkan ke arah utara, selatan, timur, atau barat. Ya, yang disebutkan tadi ke arah timur itu waktu masa-masa menstruasi. Ya. Tetapi ketika mau melahirkan, tidak disebutkan ke arah mana. Nah, maka di dalam Al-Quran itu ada dua pengasingan ya dari Siti Maryam alaihissalam. Yang pertama ke arah timur Yerusalem, yang kedua ke tempat yang jauh ya dari Yerusalem. Nah, kalau kita mengumpulkan pendapat para ulama ahli tafsir, yang pertama ke arah timur Yerusalem itu ada tempat yang bernama Bethlehem ini. Jadi kalau kita lihat di dalam peta ini Yerusalem, ini Bethlehem ya. Meskipun titiknya itu berada di selatan ini, tetapi Bethlehem sebelah utara itu tepat berada di sebelah timur Yerusalem, ya. Jadi Bethlehem itu luas. Nah, atau yang disebut dengan makanan kosia, tempat yang jauh, juga ada yang berpendapat bahwa itulah tempat yang disebut dengan Yeriko. Nah, ini ya. Jadi buat tempat ini kemungkinan di mana Siti Maryam melahirkan. Nah, tapi yang paling kuat itu di Bethlehem, ya, di Bethlehem. Nah, mari kita lihat, ini juga ada yang mengkritik ya. Mana mungkin katanya Siti Maryam melahirkan di tempat yang banyak pohon kurma, tidak ada itu. Kan ada juga yang mengkritik begitu, ya. Nah, maka sebetulnya di dalam kitab Injil mereka sendiri, dalam kitab Bible, misalkan kita kenal kitab Hakim ya, kitab Hakim pasal pertama ayat 16. Disebutkan keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama ya dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma. Nah, ini kota pohon kurma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad, lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Jadi ada kota pohon kurma di tanah Negeb. Nah, kemudian di dalam kitab Torah, ini di kitab Ulangan, berarti Sefer Devarim ya, pasal 34 ayat ketiga disebutkan tanah Negeb ini mana? Tanah pohon kurma itu. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko. Tuh. Yeriko ini disebut sebagai kota pohon kurma itu. Nah, ya. Jadi kalau Siti Maryam memang lari ke arah timur Yerusalem ke tempat yang jauh, yaitu di tempat yang bernama Yeriko, memang di Yeriko itu tempat yang memiliki pohon kurma yang sangat banyak. Nah, ini juga versi terjemahan Inggrisnya ya. The Valley of Jericho, ya, the city of palm trees. Tuh, tempat kota pohon kurma. Jadi tidak mengada-ngada ya. Karena Al-Qur'an nanti mengatakan ya Maryam itu akan diberi kurma yang matang dari pohon oleh Allah ya. Nah, ini surah Maryam ayat ke-25. Wa huzi ilaiki bijid'i nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Ini penting buat ibu-ibu ya. Nah, kata apa? Allah berfirman, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, hei Maryam. Ini ketika Siti Maryam sudah mau melahirkan, ke arahmu niscaya pohon itu akan menggugurkan, lihat di sini bahasanya,
rutoban janiyah, buah kurma yang masak. Tolong diingat-ingat, apa bahasa Arabnya buah kurma? Buah kurma itu biasanya kan disebut tamer ya. Nah, tamer atau tamroh ya. Tamer itu bahasa Arabnya untuk kurma yang sering kita makan. Bapak dan Ibu kan suka makan kurma, apalagi kalau bulan Ramadan ya. Nah, kurma yang yang bentuknya kering itu, yang sudah keriput ya, yang berwarna kehitam-hitaman, kecoklat-coklatan, itu kan bahasa Arabnya tamer ya. Sedangkan Al-Qur'an ketika Allah memerintah Siti Maryam untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma, yang diberikan kepada Siti Maryam itu bukan dengan lafaz tamer, tapi dengan lafaz rutob. Nah, ini apa bedanya tamer dengan rutob? Jadi rutob ini dikonsumsi oleh Siti Maryam yang sedang dalam keadaan hamil besar, mau melahirkan. Nanti Bapak dan Ibu bisa meneliti, kalau rutob ini adalah jenis kurma yang berbeda dengan tamer, maka apa khasiatnya bagi orang yang mau melahirkan? Itu boleh dikaji ya, karena ini isyarat dari Quran. Quran menyebutnya rutob. Nah, ini setelah ada baca ya, setelah ada cari data, saya temukan bahwa memang ada dua jenis kurma tuh. Tamer yang ini, yang sering Bapak Ibu makan ya, kita banyak di Indonesia tamer. Sedangkan rutob itu adalah kurma yang masih segar. Nah, jadi ada ya, kita sebut saja kurma kering, kurma basah ya, walau alam. Nah, sebetulnya dua jenis kurma ini memiliki kandungan yang secara apa ya? Secara nutrisi itu tidak jauh berbeda, ya, tidak jauh berbeda. Tetapi ada satu zat vitamin yang memiliki apa namanya perbedaan di antara dua jenis kurma ini. Jadi hanya vitaminnya saja yang berbeda, ya, yaitu di kurma basah. Kurma basah ini kaya sekali dengan vitamin C yang katanya, mohon maaf kalau di sini ada dokter atau bidan ahli kandungan. Saya sudah tanyakan ya kepada dokter kandungan, kepada bidan ahli kandungan, katanya memang orang yang mau melahirkan itu membutuhkan cukup vitamin C ya. Betul tidak itu? Nah, jadi kurma basah itu lebih tepat bagi orang yang hendak melahirkan. Ya. Sedangkan kurma kering ini kan ada karbohidrat, zat besi, kalsium ya, kalorinya juga tinggi. Nah, jadi sebetulnya secara nutrisi sama ya, tidak terlalu berbeda. Cuman yang menjadikan berbeda adalah vitamin C-nya. Nah, ini ada vitamin C-nya begitu. Ya. Jadi kalau mau dikaji, Ibu boleh nih nanti dikaji ya, rutob, pengaruh kurma rutob, nutrisi kurma rutob ya, pengaruhnya kepada ibu hamil atau yang mau melahirkan. Nah, sudahlah, cuma saja sekilas info. Dan menurut Al-Qur'an berarti Siti Maryam lahir tidak di musim dingin. Kenapa? Karena kurmanya berbuah kan? Ya Bu ya. Kurmanya berbuah, ya, kurmanya berjatuhan. Artinya bukan musim dingin tapi musim kurma, ya. Musim panen kurma, musim panas. Nah, kita bandingkan dengan kisah melahirkan Siti Maryam di dalam Bible. Dikatakan di sini pada waktu Kaisar Agustus. Ini Injil Lukas menyebut pada waktu Kaisar Agustus ya. Yang mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran sensus ya, sensus penduduk yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret. Ini Yusuf itu sosok yang dianggap sebagai bapaknya Nabi Isa. Jadi kalau dalam Bible, Nabi Isa itu punya bapak ya. Oleh kepercayaan orang Kristen namanya Yusuf si tukang kayu. Maka Yusuf pergi dari kota Nazaret di sebelah utara ya, di Galilea, pergi ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Tuh di Bethlehem ya. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Ini Siti Maryam. Tunangannya, tuh belum menikah, baru tunangan, yang sedang mengandung. Berarti di luar nikah dong hamilnya ya. Nah, ini bagaimana? Katanya mau membela Nabi Isa ya.
yang tidak punya bapak, sengaja dibuat tokoh bapaknya. Tetapi disebutkan di sini hamilnya ketika tunangan. Ini membela tapi menjatuhkan ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini disebutkan di zaman Kaisar Agustus ya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan kitab Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala. Nah, jadi di malam ketika Maria melahirkan, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, ini kan pertanyaannya, kenapa gembala-gembala itu menjaga kawanan ternak pada waktu malam? Nah, ini menurut para sarjana Bible sendiri ya, karena mereka mengembalakan ternak di waktu malam karena di siang hari itu panas. Artinya, menurut Bible sendiri, ya kalau kita baca dengan seksama ayat-ayatnya, kecenderungan Nabi Isa lahir 25 Desember ketika musim dingin itu sangat kecil. Karena baik Al-Quran maupun Bible itu menunjukkan situasi yang lebih mendekati kepada musim panas. Begitulah. Ya. Ini hanya sekelas info saja ya. Bahkan di dalam kitab Matius disebutkan justru ketika Yesus dilahirkan itu di Bethlehem di tanah Yudea bukan pada zaman Kaisar Agustus tapi zaman Kaisar Herodus. Ini makin pusing lagi ya. Jadi daripada apologet Kristen itu mengkritik Al-Qur'an ya, bukankah lebih baik mereka memperhatikan sendiri kitab mereka ya, yang banyak kebingungan kita. Nah, maka cukup jelas ya pertentangan kedua kitab tersebut, Lukas dan Matius, secara periode. Yang satu menyebutkan periode Kaisar Agustus, yang satu menyebutkan periode Kaisar Herodus ya. Namun begitu, keduanya sebetulnya tidak menunjukkan Maria itu lahir di musim dingin. Tetapi dengan ciri-ciri tadi ya, ada pengembala domba di malam hari, langit yang bertabur bintang, dan juga ada padang rumput, menunjukkan itu musim panas. Nah, mari kita mulai kepada pembahasan tafsir surah Maryam ayat 27-28 pada kalimat ya ukhta Harun. Ini yang dikritik, ini yang diprotes ya. Yang diprotes oleh para apologet Kristen. Nah, maka kalimatnya kan begini. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Maka Maryam setelah melahirkan itu membawa ya anak tersebut sambil digendong begitu, tahmiluhu ya, digendong kepada kaumnya. Jadi sudah dari tadi wilayah yang jauh itu, di wilayah timur yang banyak pohon kurma itu, apakah itu Bethlehem atau Yeriko ya. Maka Maryam kembali ke Yerusalem dengan menggendong bayi. Ketika Bani Israel juga mencari-cari Siti Maryam di Yerusalem ya, karena tidak terlihat sudah beberapa hari ya, kemana Maryam, dicari-cari ya, banyak orang yang mencari. Maka ketika melihat Maryam pulang ke Yerusalem dengan menggendong bayi, tentu saja mereka kaget dan mengatakan, qalu, tuh ini Bani Israel ya yang ada di Yerusalem. Ya Maryamu, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Nah, ini apa? Ini kesimpulan yang terburu-buru. Melihat Siti Maryam menggendong bayi, tidak bertanya ini bayi siapa, tidak bertanya ini kalaupun bayi Siti Maryam bagaimana dia bisa melahirkan. Jadi tidak mengedepankan husnuzon, tidak mengedepankan prasangka baik. Ketika melihat Maryam menggendong bayi itu, langsung ditafsirkan macam-macam. Oh, ini Maryam bisa melahirkan padahal belum menikah. Berarti Maryam ini melakukan perzinahan. Ini hamil di luar nikah, gitu kan? Ya, jadi ditafsirkan seperti itu. Karena itu mereka mengatakan laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Nah, ini kalimat yang diutarakan pertama kali ketika mereka melihat Siti Maryam menggendong bayi.
Lalu disambung dengan ungkapan ya ukhta Harun. Ya. Jadi mun bahasa urang mah kumaha merenya? Astagfirullah neng gitunya. Gitu kan? Teu nyangki he dulur si Harun gitu kan? Jadi ya ukhta Harun disebut wahai saudari perempuan Harun. Makana abu kimro asyauin wa makanat ummuki bagian. Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pejinah. Ini gaya bahasa satir ya, gaya bahasa sindiran. Bapakmu bukan orang jahat, ibumu juga bukan pejinah. Maksudnya apa? Kenapa kamu berbuat demikian? Begitu ya. Jadi maksudnya adalah bahasa sindiran. Yang disebut ibu bapaknya, yang dimaksud, yang dituju adalah Siti Maryam. Ya, bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan orang pejinah. Tetapi kenapa kamu melakukan tindak kejahatan yaitu berzina? Nah, mari kita lihat seperti yang tadi saya sebutkan, untuk memahami lafaz-lafaz di dalam Al-Qur'an, maka kita harus mengutip ya dari tafsir ulama ahli tafsir ya. Penafsirannya. Misalkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ini saya punya ya kitabnya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu juga banyak yang sudah punya ya kalau tafsir Imam Ibnu Katsir. Ini tafsir Imam Ibnu Katsir ya. Original. Nah, tafsir Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan kalimat ya ukhta Harun, apa maksudnya? Nih. Menurut pendapat Mujahid. Jadi Imam Ibnu Katsir mengutip Mujahid. Ini juga sama ulama tabi'in. Qatadah, ini yang tadi saya sebutkan ya, Qatadah. Ulama tabi'in. Kemudian Imam As-Sadi ya, Mufasir juga sama dan lainnya. Maksud kalimat syai'an fariyan adalah satu perkara yang besar dosanya, yaitu berzina. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan, makna dari lafaz ya ukhta Harun, wahai saudari Harun. Kata Imam Ibnu Katsir, ada beberapa pendapat terkait artinya. Nah, saya hitung, ya, saya kutip di sini 3 pendapat saja. Tapi ini tidak membingungkan, ya, dan tidak rumit 3 pendapat ini, hanya berbeda sedikit-sedikit saja. Mari kita lihat. Pendapat yang pertama, nanti kita pilih mana pendapat yang lebih mendekati, ya, yang kita pilih sebagai pendapat yang rojih. Pertama, kalimat ya ukhta Harun maksudnya adalah hei perempuan yang solehnya seperti Harun. Jadi Nabi Harun itu sudah dikenal sebagai kakaknya Nabi Musa di dunia Yahudi ya, dan dihargai sebagai tokoh yang sangat dihormati. Makanya kalau ada orang yang soleh, kalau ada perempuan yang soleh ya, itu dinisbatkan kepada kesolehan orang-orang sebelumnya, orang-orang terdahulu. Makanya ketika Siti Maryam sebagai muridnya Nabi Zakaria yang belajar di bait suci, jadi kan sudah mewakafkan dirinya untuk mempelajari kitab Torah di bait suci. Nah, maka ketika orang yang sesuci itu, kalau di zaman kita seperti ya biarawan biarawati begitu, kalau di Muslim di dunia Islam seperti santriwati begitu, ya, yang belajar di pesantren, maka Maryam ini adalah tokoh yang terkenal satu kota ya tentang kesolehaannya. Maka ketika dianggap Maryam melakukan perbuatan keji, dianggap melakukan perzinahan, Maryam disebut, hei saudari Harun, bukankah kamu ini soleh seperti Harun? Ya, jadi Siti Maryam dinisbatkan kepada Nabi Harun karena ada kemiripan dalam kemuliaannya, yaitu kesolehaannya. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir yang pertama, kalimat ya ukhta Harun adalah wanita yang ibadahnya mirip dengan Harun. Nah, Ali ibn Abu Tolha dan Imam As-Sadi mengatakan bahwa Harun yang dimaksud di sini adalah memang Harunnya Nabi Musa, saudaranya Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa. Tidak jadi masalah. Kalaupun itu Harun yang hidup di zaman Nabi Musa. Kenapa? Karena ungkapan ukhta Harun, ukhtun di situ saudari perempuan, bukan saudara kandung. Tetapi penisbatan ya Maryam kepada tokoh yang soleh sebelumnya. Jadi sama-sama soleh. Disebut saja saudari Harun.
Kenapa tidak disebut saudari Ishak misalkan, atau saudari Yusuf gitu ya? Nah, kenapa disebutnya saudari Harun? Karena Maryam alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Harun, dari suku Lewi di Bani Israel. Ini menurut pendapat Ali ibn Abu Thalha dan Imam Asadi yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Jadi memang ada turunan dari Nabi Harun, Siti Maryam itu, ya, Siti Maryam itu. Nah makanya disebut, hey, dulurna Harun. Maksudnya ini kamu turunannya Nabi Harun dan kamu terkenal sebagai orang yang solehnya seperti Nabi Harun. Makanya disebut saudari Harun. Nah, ini kita dapat ilmu yang unik dari Imam Ibnu Katsir. Gaya bahasa ini, maksudnya gaya bahasa ya ukhta Harun, sama halnya dengan memanggil seseorang dari Banu Tamim dengan panggilan, hei saudara Tamim. Ini kebiasaan orang Arab. Mereka kalau memanggil turunan dari suku Banu Tamim, disebut Banu Tamim berarti kan turunannya orang yang bernama Tamim. Dia yang jadi tokoh, punya anak cucu yang banyak. Maka disebut saudari Tamim. Bukan artinya dia bersaudara kandung dengan Tamim, tetapi dia dari Banu Tamim begitu. Atau disebut orang yang berasal dari Bani Mudor, ya, turunannya Mudor, disebut hei saudara Mudor, ya akho Mudor. Kalau perempuan, ya ukhta Mudor. Kalau Tamim, ya akho Tamim. Kalau perempuan, ya ukhta Tamim. Gitu. Ya. Jadi misalkan kalau Nabi Muhammad SAW di Quraisy itu di Bani mana? Bani Hashim, kan? Karena turunannya Hashim, tokoh Mekah, ya. Bapaknya Abdul Muthalib. Maka Nabi Muhammad bisa dipanggil dengan panggilan ya akho Hashim, wahai saudara Hashim. Begitu bisa. Maksudnya adalah kamu dari Banu Hashim. Kamu turunan Bani Hashim. Ya. Nah, ini kan tidak mungkin bisa dipahami gaya bahasa seperti ini kalau oleh orang yang tidak belajar rumpun bahasa Timur Tengah. Rumpun bahasa Semit. Nanti saya tunjukkan setelah ini, panggilan nasab dalam gaya bahasa Timur Tengah ini juga dikenal dalam tradisi ahli kitab. Justru dalam tradisi kitab Yahudi, dalam tradisi kitab Kristen juga dikenal gaya bahasa seperti ini. Ya, misalnya kita buka teks Injil Pesita, ya, teks asli Perjanjian Baru di kitab Matius pasal pertama ayat pertama. Ini saya belajar dari guru kami, ya, yang mengajarkan kami bahasa Ibrani, mengajarkan kami kitab Torah dan penelitian Bible, Profesor Dr. ya Menachem Ali di Universitas Erlangga di Surabaya. Jadi beliau ketika menjelaskan tentang teks Injil Pesita, ya, ini adalah Injil yang berbahasa Syriak Aramaik, ya, Syriak Aramaik. Nah, ini adalah kitab Matius pasal pertama ayat pertama. Ini disebutkan, ya. Nah, ini sudah dituliskan, ya, dengan alfabetiknya supaya bisa dibaca. Jadi karena ini adalah rumpun bahasa Timur Tengah, saudaranya bahasa Arab gitu Pak Bu, ya. Sama dengan bahasa Ibrani, ya. Nah, kalau ini bahasa Aramaik, dibaca dari kanan. Nah, sama ya, dibaca dari kanan, dari sebelah kanan. Jadi ini katanya dibacanya ketava dilidute, ya. Ketava dilidute. Inilah kitab silsilah. Dilidute waladat, ya, kitab kelahiran. Iso Mesiha. Isa al-Masih atau Yesus Kristus. Siapa Isa al-Masih ini? Breh David. Ya. Breh de David. Breh itu kan anak laki-laki begitu, ya. Breh de David, ya. Breh de Abraham. Anaknya Daud, anaknya Abraham. Coba renungkan gaya bahasa ini. Ini gaya bahasa Timur Tengah sama dengan ya ukhta Harun. Jadi Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, tokoh yang mereka kultuskan, disebut sebagai Breh David, putranya Daud. Disebut juga Breh Abraham, putranya Ibrahim. Pertanyaannya, sejak kapan Nabi Isa alaihissalam itu punya bapak namanya Daud? Sejak kapan Nabi Isa alaihissalam punya bapak namanya Ibrahim?
Dan yang benar yang mana ini bapaknya? Nabi Daud atau Nabi Ibrahim? Atau kalau mau kita balik, sejak kapan Nabi Daud ya punya anak bernama Isa Al-Masih, Iso Mesiho? Atau sejak kapan Ibrahim punya anak namanya Isa Al-Masih, Iso Mesiho? Bukankah Nabi Daud itu anaknya adalah Sulaiman? Bukankah Ibrahim itu anaknya adalah Ismail dan Ishak? Jadi kenapa di sini disebut Breh David, Breh Abraham? Anaknya Daud, anaknya Ibrahim. Kenapa disebut anak? Apakah yang dimaksud itu anak kandung, anak biologis? Tentu saja bukan. Yang dimaksud dengan anak di sini adalah penisbatan. Dinisbahkan nasabnya kepada nenek moyangnya yang sama-sama memiliki kemuliaan. Kemuliaannya dianggap sama. Seperti tadi, Siti Maryam dianggap saudarinya Harun karena sama-sama memiliki kemuliaan. Ya, Nabi Isa alaihissalam juga disebut anak daripada Daud, anak daripada Abraham atau Nabi Ibrahim, karena sama-sama memiliki kemuliaan. Bisa dipahami ya. Ini gaya bahasa Timur Tengah. Ya, makanya kalau para apologet Kristen itu biasanya kan tidak paham bahasa asli. Ya, para misionaris Kristen itu biasanya tidak paham bahasa asli. Mereka membaca kitab sucinya dengan bahasa terjemahan, dengan aksara-aksara terjemahan, ya, tidak menguasai bahasa asli. Sedangkan umat Islam, apalagi para ulama ahli tafsir, kan merujuk membaca kitab suci itu menggunakan bahasa asli. Kita pun akrab dengan bahasa asli, kan? Nah ini, jadi maksud kalimat anaknya Daud bukan berarti Yesus adalah anak biologis dari Daud alaihissalam. Yang mana jarak antara Yesus dengan Nabi Daud itu 1000 tahun. Sebagaimana tadi jarak antara Siti Maryam dengan Nabi Harun 1300 tahun. Nah, jadi bukan berarti Yesus atau Nabi Isa adalah anak biologis dari Daud yang berjarak 1000 tahun darinya. Melainkan maksudnya adalah Yesus itu keturunan Daud alaihissalam di Bani Israel dan sekaligus keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Yakub dan Ishak di Bani Israel. Maka dinisbatkan kepada Daud sebagai anak Daud, ya, dinisbatkan kepada Ibrahim sebagai anak Ibrahim disebabkan adanya persamaan kebaikan dan kemuliaan yang dimilikinya. Tuh. Ini kan jelas ya. Nah, sudah itu pendapat pertama. Jadi pendapat pertama mengatakan Harunnya ya ukhta Harun itu Harun asli, Harun Nabi Harun. Tetapi kita harus paham bahasanya, bahasa gaya khas Timur Tengah. Ya. Nah, yang kedua, menurut pendapat yang kedua, ini Imam Ibnu Katsir yang masih menjelaskan ya. Harun yang dimaksud di dalam surah Maryam ayat ke-28 adalah Harun yang lain. Jadi bukan Nabi Harun, tapi ada Harun yang lain. Tokoh Bani Israel saat itu yang dikenal soleh. Maka Maryam alaihi salam dinisbatkan kepada orang lelaki soleh di kalangan mereka, sehingga disebut ya ukhta Harun. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Harun ini saudara kandungnya Siti Maryam. Jadi Siti Maryam punya adik laki-laki bernama Harun. Itu menurut satu pendapat. Nah, disebabkan Maryam dalam hal ibadah dan kejuhudan sama dengan lelaki soleh itu, sama dengan adiknya. Nah, jadi disebut ya ukhta Harun, hei saudarinya Harun. Maksudnya, hei kamu saudari ya Harun yang sangat soleh itu. Jadi sengaja dibandingkan dengan saudaranya yang soleh supaya Siti Maryam ini malu ya karena dicap tidak sama kesolehaannya. Nah, pendapat yang kedua ini didasarkan terhadap hadis ya, yaitu hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang menjelaskan bahwa ternyata dulu di zaman sahabat kasus seperti ini pernah ada. Jadi di zaman para sahabat kasus seperti ini juga sudah pernah ada.
ya. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, saya diutus oleh Nabi ke negeri Najran. Ah, ini Najran itu kan satu wilayah di Yaman ya. Dari Mekah, dari Madinah itu ke selatan, di sana banyak orang Kristen di Najran itu. Maka orang-orang Nasrani Najran bertanya kepadanya. Nah, lihat. Jadi di sini disebutkan, Ba'asani Rasulullah SAW ila Najran. Rasul mengutusku ke Najran. Faqalu, maka mereka berkata, Aro'aita mataqra'un? Apakah kamu tahu tentang apa yang dibaca oleh orang Islam? Ya ukhta Harun, wahai saudari Harun. Jadi kan sudah ada wacana dulu di zaman para sahabat ya. Lalu dikatakan wa Musa qabla Isa bikada wa kada. Dan sedangkan Musa itu kan sebelumnya Isa. Bikada wa kada itu maksudnya bukankah begini, bukankah begitu? Ya argumentasi-argumentasi yang menyebutkan bahwa penyebutan ya ukhta Harun itu keliru. Sama seperti di zaman kita ini. Ada yang mengkritik. Qala sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah yang sedang ada di Najran itu mendengar omongan seperti itu tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab lalu mengatakan faroja'tu, maka aku kembali pulang. Ah, engal we uih gitunya. Sahabat Mughirah tidak bisa menjawab. Fadzakarot dzalika li Rasulillah, lalu aku melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita lihat sikap para sahabat ya. Para sahabat itu kalau ada apa-apa selalu larinya kepada Nabi. Nah, jadi kalau kita sekarang ya tidak ada Nabi, kan ada pewaris para Nabi, yaitu para ulama. Jadi sebetulnya permasalahan apapun seharusnya ditanyakan kepada ulama-ulama. Ya, tentu saja ulama-ulama yang bertanggung jawab dalam nasab keilmuan yang benar. Ya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala ala akhbartahum annahum kanu yatasammuna bil anbiya'i wa solihina qablahum. Nah, ini kan jawaban Nabi. Kata Nabi, ala akhbartahum. Mengapa kamu tidak mengkabarkan kepada mereka, menceritakan pada mereka orang Nasrani Najran itu yang menertawakan kalimat ya ukhta Harun itu, annahum bahwasanya Bani Israel itu kanu ya yatasammuna bil anbiya'i. Mereka sering memberi nama dengan nama para nabi, wasolihina qoblahum, dan dengan nama-nama orang soleh sebelum mereka. Maksudnya apa? Artinya Harun itu bukan satu. Harun itu sudah banyak yang bernama Harun. Bisa jadi di zaman Siti Maryam pun ada orang tua yang memberi nama anaknya Harun. Karena kebiasaan mereka, yatasammuna bil anbiya'i, suka memberi nama dengan nama nabi, wasolihin, dan dengan nama orang-orang soleh qoblahum sebelum mereka. Artinya dengan hadis ini menguatkan pendapat yang kedua bahwa yang disebut dengan ya ukhta Harun maksudnya Harun yang lain, bukan Nabi Harun. Itu ya. Nah, ini saya juga kutip di dalam Tafsir Al-Furqan. Ini tafsir 30 juz 1 jilid ya. Ditulis oleh guru besar kami Tuan Ahmad Hasan ya. Hasan ini menulis tafsir Al-Furqan bahasa Melayu. Ini bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Melayu, ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa beli. Ini tafsir komplit 30 juz, termasuk tafsir mukhtasor ya, tafsir ringkas. Jadi maksud ayat ini dicatat di bawahnya, maksudnya begini. Maksud kalimat ini maksudnya begini gitu. Jadi tidak dianalisa riwayat, analisa bahasanya panjang, pendapat ini dibanding-banding, tidak begitu ya. Tidak seperti tafsir-tafsir yang berjilid-jilid. Kalau ini termasuk tafsir mukhtasor, tafsir yang ringkas. Ya. Banyak tafsir ringkas yang lain. Misalkan ini tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini tafsir As-Sa'di, 30 juz, 1 jilid. Ya. Ini juga tafsir ringkas. Nah, ini juga tafsir ringkas. Atau ada juga nanti tafsir Jalalain. Saya punya juga tafsir Jalalain, sama 1 jilid ya, tafsir Jalalain. Nanti ada juga tafsir Ibnu Abbas. Saya juga punya tafsir Ibnu Abbas, itu juga 1 jilid. Jadi banyak kitab tafsir yang hanya 1 jilid ya, 30 juz. Bapak dan Ibu bisa memilikinya, bisa beli ya kalau mau belajar tafsir tapi tidak terlalu panjang, tidak terlalu jelimet ya. Nah, tafsir-tafsir ringkas saja begitu.
Nah, di dalam kitab tafsir Al-Furqan ini Ahsan menyebutkan ya di dalam penjelasan surah Maryam ayat ke-28 bahwa yang dimaksud dengan Harun di sana bukan Nabi Harun, tetapi Maryam memiliki saudara yang bernama Harun itu ya. Jadi menurut pendapat yang kedua. Jadi Ahsan pun mencantumkan pendapat yang kedua. Nah, sekarang pendapat yang ketiga. Jadi kalau pendapat ketiga ini mudah saja. Ibnu Jarir ya Imam At-Tabari, Ibnu Jarir itu menjelaskan terdapat juga riwayat yang menyatakan Harun di sana adalah justru tokoh yang durhaka. Jadi tokoh kriminal di zaman Bani Israel. Maka Siti Maryam yang dianggap berbuat zina itu disamakan dengan tokoh kriminal tersebut. Dulur si Harun sih ya, gitu Pak. Ya, jadi Harun itu adalah penjahat yang ada di zaman Siti Maryam. Begitu menurut pendapat yang ketiga ya. Riwayat ini diambil oleh Ibnu Abu Hatim dari Sa'id ibn Jubair, tetapi yang masyhur adalah pendapat yang pertama dan kedua. Nah, jadi kan pendapat yang ketiga ini bisa kita kesampingkan ya, bisa kita kesampingkan. Nah, lihat dulu ya. Jadi apa namanya? Menurut pendapat yang pertama tadi melalui analisa bahasa, gaya bahasa khas Timur Tengah, gitu kan? Gaya bahasa khas Timur Tengah. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, itu ada riwayat dari Nabi, hadis Ahmad, ya. Berarti kedua-duanya bisa dipakai. Yang satu adalah analisa bahasa, jadi bukan bukan dalil nakli yang dipakai, tetapi dalil akli ya, analisa bahasa. Yang pendapat kedua, ini menggunakan dalil nakli, menukil ada hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi bersabda Harun itu bukan Nabi Harun. Menurut pendapat yang pertama, meskipun itu Nabi Harun, begitu. Tetapi dengan pengertian, dengan pemahaman rumpun bahasa Semit, tidak menjadi salah. Bisa dipahami ya? Jadi mau menggunakan pendapat yang mana, Quran itu tetap tidak menginjak kesalahan. Ya. Nah, justru saya juga unik ini. Karena guru kami memperlihatkan data yang lebih hebat, yaitu dalam Injil teks Pesita, teks bahasa Aramaik tadi ya, sama di kitab Lukas ini ya. Lukas pasal 1 ayat 36. Ternyata ini lucu ya. Siti Maryam ketika dihampiri oleh malaikat Jibril untuk ditiupkan ruh supaya beliau mengandung. Ya. Saat itu katanya Siti Maryam ketakutan, mengeluh, bagaimana saya bisa mengandung, bagaimana nanti kalau saya tidak kuat dan seterusnya dan seterusnya. Maka malaikat itu membujuk atau memberikan kabar gembira tentang saudari perempuan Siti Maryam yang juga sedang mengandung. Siapa yang dimaksud di sini? Nah, yang dimaksud saudari perempuan itu adalah Siti Elizabeth. Elizabeth ya, kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Ibrani dan bahasa Aramaiknya Eliseva ya, atau Elisewa ya. Eliseba itu nama saudarinya Siti Maryam. Apakah itu saudari kandung atau sepupu atau kerabat dekat? Wallahu alam. Tetapi disebutkan bahwa Eliseba juga sedang mengandung gitu. Nah, ini disebutkan ya oleh malaikat. Ini katanya dibacanya ya, saya juga sedikit-sedikit belajar ya bahasa rumpun bahasa Semit seperti Ibrani dan Aramaik. Ini dibacanya WH Eliseva. Nah, WH Eliseva Ahyantehi. Yang artinya dan juga dia Elizabeth Ahyantehi. Ahyantehi ini artinya saudarimu. Saudari perempuanmu. Ya, jadi WH Eliseva Ahyantehi dan Elizabeth ya, saudarimu ya. Avhi batna bra besaiburta. Jadi yang sedang mengandung ya, batna. Batna teh kan batnun ya. Bahasa Arabnya kan perut. Bahasa Sundana beteng gitu. Batnun teh perutnya sedang mengandung perutnya. Jadi di sini Siti Maryam disebut Eliseva Ahyantehi, saudarimu Elizabeth. Nah,
Apa yang menarik dengan data ini? Ternyata di dalam kitab suci orang Nasrani, ya, di dalam Injil kanonik juga diperkuat dengan kitab Torah orang Yahudi, ya, dalam tradisi Yahudi, bahwa orang yang bernama Elizabeth itu ternyata bukan satu orang, tetapi banyak. Lihat dulu ini ya, Lukas pasal 136. Dan ketahuilah bahwa Elizabeth sanak saudaramu itu. Nah, ini disebut diartikannya sanak saudaramu dalam bahasa Indonesia ya. Padahal kalimatnya akhyantehi. Akhyantehi ini dari kata khotef. Khotef itu artinya uhtun dalam bahasa Arab. Artinya saudari kandung. Ya, saudari kandung. Nah, sedang mengandung juga pada usia tuanya. Nah, jadi dalam teks Pesita berbunyi Eliseva akhyantehi, saudari perempuanmu Elizabeth, ya. Nah, kita lihat di ayat yang lain. Misalkan kita cari siapa sih Elizabeth itu? Ternyata kita akan temukan dua tokoh besar. Dua tokoh besar yang bernama Elizabeth. Satu, Elizabeth istri Nabi Zakaria, berarti ibunda Nabi Yahya. Dua, Elizabeth istrinya Nabi Harun. Ini kan menarik ya. Kalau Quran menyebut ya ukhta Harun, hei Maryam saudarinya Harun. Kalau Harun ini Harunnya Nabi Musa, ternyata Harunnya Nabi Musa punya istri bernama Elizabeth. Yang mana di dalam Injil, di dalam Bible, di dalam Perjanjian Baru, justru Siti Maryam disebut saudarinya Elizabeth. Jadi kalau Quran merujuk pada suami, Injil merujuk pada istri. Jadi bagaimana apologet bernama Saifuddin Ibrahim tadi bisa mengkritik Quran hanya dengan kalimat ya ukhta Harun, padahal kitabnya sendiri mengatakan Eliseva akhyantehi. Wahai saudariku Elizabeth. Ini kan kelihatan bahwa beliau ini tidak paham bahasa asli, gitu. Ya. Jadi ini bukti bahwa justru Nabi Zakaria pun memiliki istri bernama Elizabeth. Nih, lihat ya. Di Lukas pasal 1 ayat 5. Pada zaman Herodus, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Nah, ini Nabi Zakaria. Dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya Elizabeth. Tuh. Jadi Elizabeth ini juga keturunan Nabi Harun. Ya, sama dengan tadi Siti Maryam. Elizabeth ini istrinya Zakaria. Lalu ada Elizabeth yang satu lagi, Elizabeth yang lebih kuno, lebih dahulu lagi hidupnya, masa hidupnya, yaitu Elizabeth istrinya Nabi Harun. Lihat di sini. Dan Harun mengambil Eliseva, ya, Elizabeth ini, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Tuh. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ini menurut Sefer Shemot, kitab Tauratnya Yahudi. Jadi menurut kitab Injil, ya, Elizabeth itu juga istrinya Nabi Zakaria. Menurut kitab Taurat, Elizabeth itu istrinya Nabi Harun. Jadi kita punya dua Elizabeth, sebagaimana tadi ada dua Harun. Harun yang kakaknya Nabi Musa, juga Harun yang saudarinya Siti Maryam. Ini kalau saya gambarkan, silahkan dilihat dulu. Jadi di judulnya ini, Surah Maryam versus Injil Lukas. Ya. Surah Maryam versus Injil Lukas. Ini memiliki persamaan bahasa yang sangat menarik. Karena rumpun bahasa Semit itu saling mempengaruhi, ya. Saling mempengaruhi, ya. Arab dengan Ibrani, ya. Ibrani dengan Arab, dengan Aramaik, Aramaik dengan nanti Amharik, ya. Amharik itu bahasa Ethiopia, bahasanya Raja Najasyi, itu juga rumpun bahasa Semit. Nah, yang mana semua ini berasal dari rumpun bahasa yang lebih kuno, yaitu bahasa Akkadia, bahasanya Nabi Ibrahim. Ini dijelaskan ya di dalamnya, The History of the Arabs. Nanti ada persinggungan antara bahasa Arab dengan bahasa Semit lain seperti bahasa Ibrani. Ini dibahas oleh Philip Kahiti, ya, Profesor Philip Kahiti, History of the Arabs. Nah, mari kita lihat ini.
Jadi surah Maryam versus Injil Lukas. Lihat di dalam surah Maryam, kita punya ungkapan ukhta Harun. Tadi kan ya ukhta Harun. Kalau tidak pakai ya ukhtu Harun. Ya. Ukhtu Harun, saudari perempuan Harun. Maka panggilannya tadi ya ukhta Harun. Itu kan? Wahai saudari Harun. Maka Harun ini bisa merujuk pada Harunnya Nabi Musa, yaitu berarti Nabi Harun alaihi salam. Tetapi bahasa yang digunakan ya ukhta Harun adalah bahasa khas Timur Tengah. Artinya bukan saudari kandung, tetapi Maryam adalah orang yang soleh, orang yang senasab keturunan Nabi Harun dan memiliki kemuliaan yang sama. Jadi tidak salah disebut ya ukhta Harun, meskipun bukan saudari kandung. Atau Harun itu adalah saudara Maryam, ya, yang juga terkenal soleh di zaman Maryam. Dan Maryam dinisbatkan kepada lelaki soleh itu disebut dengan ya ukhta Harun. Jadi ada dua Harun, dua kemungkinan Harun. Yang mana kalau dua-duanya ini benar, Al-Quran tidak salah menyebut ukhtu Harun. Ya, bisa dipahami ya. Nah, maka Harun ini dari Banu Lewi, ya, dari 12 suku Bani Israel itu di Banu Lewi, ya. Di dalam Injil teks Pesita dikatakan Harun yang dari Banu Lewi ini punya istri namanya Elisabet. Ya, yang mana nanti Elisabet ini juga dinisbatkan namanya kepada saudarinya Siti Maryam oleh ucapan malaikat dengan ungkapan Eliseva akhyantehi, saudari perempuanmu Elisabet. Nah, jadi apakah Eliseba akhyantehi atau saudari perempuanmu Elisabet itu merujuk pada Siti Elisabet, istrinya Nabi Harun? Berarti ini kan rumpun bahasa Timur Tengah. Artinya bukan saudari kandung, tetapi saudari senasab dan sesoleh Elisabet gitu. Atau Elisabet yang dimaksud adalah Elisabet istrinya Nabi Zakaria yang ada hidup di zaman Siti Maryam yang melahirkan Nabi Yahya. Nah, kan begitu. Jadi sama ya. Di dalam Quran, Maryam itu dinisbatkan kepada Nabi Harun atau Harun yang lain. Di dalam Injil teks Pesita, Maryam dinisbatkan kepada Elisabet, istrinya Harun, atau Elisabet, istrinya Zakaria. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah itu ada orang yang membaca kitab suci yang memakai rumpun bahasa Semit tapi tidak paham bahasa Semit. Jadi masalah. Bahasa Arab itu bisa, bahasa Aramaik itu bisa, bahasa Ibrani itu bisa. Lalu mau mengatakan ya kritikan atau menyampaikan protes, menyampaikan jarah, pelecehan, penghinaan kepada kitab suci. Padahal dia sendiri tidak paham bahasa asli. Ini kan yang bermasalah itu kitabnya atau orang yang membacanya. Nah. Terusnya, jadi ya sekian dulu lah yang bisa disampaikan ya terkait penafsiran kalimat ya ukhta Harun ya. Jadi kesimpulannya Al-Qur'an menyebutkan ungkapan ya ukhta Harun. Apakah yang dimaksud Harun itu adalah Nabi Harun ataupun bukan Nabi Harun tetapi Harun yang lain, maka tidak jadi masalah. Kalau yang dimaksud adalah Nabi Harun, maka Imam Ibnu Katsir sudah menunjukkan bahwa panggilan itu biasa dilakukan oleh orang Arab. Ya, artinya lafadznya mengandung makna yang tidak satu. Ukhtun di sana bukan saudari kandung, tetapi saudari yang menunjukkan pada penisbatan. Ya, penisbatan. Nah, kalau disebutkan Harun itu adalah Harun yang lain, bukan Nabi Harun, itu juga tidak menjadi masalah karena dikatakan menurut satu pendapat ada orang lain yang bernama Harun dan itu adalah saudaranya Siti Maryam. Bahkan di dalam hadis riwayat Ahmad tadi Rasulullah SAW sendiri menyatakan ada Harun yang lain, bukan hanya Nabi Harun, orang yang bernama Harun di Bani Israel itu. Nah, kalau kita buka kitab tafsir Ibnu Katsir, justru masih banyak pendapat yang lain ya, yang tidak saya kutip ya karena terlalu banyak lah. Dalam kitab Imam Ibnu Katsir ini justru juga dijelaskan ketika Nabi Harun wafat saja, ya
Nabi Musa dan Nabi Harun itu kan wafat. Itu orang-orang di Bani Israel sudah banyak yang bernama Harun. Ya. Jadi anak-anak di Bani Israel ya, anak muda itu sudah banyak yang bernama Harun ketika Nabi Harun wafat. Sudah ada puluhan orang yang bernama Harun, begitu katanya. Karena memang meneladani Nabi Harun gitu, Pak. Ya, sekian dulu yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan menjadi sedikit tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri ya, dan menjadikan motivasi beribadah dan menuntut ilmu lebih tinggi ya.